Baik, jadi pertama ketika kita ingin mengakses dari website Zenvia Apparel, pertama kita membutuhkan untuk memasukkan alamat webnya. Ya, jadi alamat webnya yaitu zenviapparel.vercel.app. Nah, cara memasukkannya kita akan diarahkan ke menu utama dari website ini. Nah, di menu ini terdapat beberapa section, ada section navbar, ada section hero, ada section katalog yang di dalamnya itu ada pencarian, filter, sama isi dari produknya. Lalu di section terakhir itu ada section untuk footer yang berisi informasi-informasi mengenai web ini. Nah, kembali ke navbar. Di navbar ini ada beberapa tombol. Ada tombol beranda, ini akan mengarahkan ke beranda. Produk ini akan mengarahkan ke pencarian dari katalog. Lalu tentang kami akan mengarahkan langsung ke footer. Jadi selanjutnya di sini ada navbar yang ada di pojok kanan. Ini ada pencarian, ini akan mengarahkan ke pencarian. Lalu ada cart atau keranjang. Lalu ada pesanan, ini untuk melihat pesanan. Dan terakhir ada profil. Nah, untuk mengakses cart, pesanan, sama profil, ini kita perlu melakukan login terlebih dahulu. Jadi ketika kita masuk, kita klik itu nanti kita akan diarahkan ke login. Ya. Jadi pertama kita login dulu, tapi untuk mungkin kita coba registrasi dulu. Ini kan username, contohnya ini kita buat pelanggan 2@com. Ini ya. Ini masukkan username, masukkan email, terus masukkan password. Passwordnya di sini contohnya 12345 ya. Kita masukkan ulang password. Ini bukan. Ini masukkan telepon. Teleponnya 877 866 contoh seperti ini. Kita registrasi. Itu kita akan diotomatiskan loginnya. Nah, tapi kita coba untuk login. Sini kita login sama tadi. Pelanggan 2@gmail.com. Nah, loginnya berhasil. Lalu kita coba untuk melihat keranjangnya. Nah, di sini akan muncul tampilan dari keranjang kita. Di sini masih kosong. Ini juga pesanan dan di sini ada filter untuk pesanan. Lalu di sini ada profil. Nah, di profil itu ada 3 macam. Ini ada profil, alamat, bantuan JS. Nah, profil ini kita bisa melakukan edit. Ini untuk edit ubah password, ini untuk ubah nama pelanggan. Wow, di sini pelanggan kita ganti nama orang. Mungkin ya. Nah, ini namanya udah berubah ya. Di sini ada alamat. Ini kita gunakan untuk menyimpan alamat kemana nanti misalnya kita mau barangnya dikirim. Di sini CS. Ini setelah pesanan selesai nanti kita bisa kirim pesan. Kita bisa kirim pesan ke CS-nya. Nanti CS juga bisa melakukan pembalasan pesannya. Oke, balik lagi. Jadi di sini kita coba melakukan pemesanan baju, contohnya di sini misal. Jangan dulu. Ini saya jelaskan dulu footernya. Ini ada tentang kami. Ini menjelaskan website ini tentang apa. Lalu kembali lagi. Fact ini adalah frequently asked question. Jadi kalau misalnya user butuh jawaban, mungkin jawabannya sudah ada di sini. Jadi tidak perlu melakukan pertanyaan ke CS. Sini ada
berapa ya? Di sini juga ada filternya. Ada juga di sini pencarian contohnya sebagai misalnya kita cari tentang login ada di sini ada tentang login gitu. Kalau misalnya nggak ada di sini maka kita hubungi CS. Ini akan diarahkan balik ke halaman profil tadi sini. Kita coba masukkan pesan dan bagaimana misalnya kita tanya ukuran baju itu ukuran baju produk A apakah ada yang lebih besar nah ini kita copy ini hanya untuk header ya jadi judulnya ini isi dari pesannya ini kita kirim oke pesannya berhasil dikirim ini nanti akan muncul icon belum dibalas jadi ketika nanti sudah dibalas maka iconnya akan berubah jadi sudah dibalas gitu ya kita balik lagi ke browser so thank you dan di sini juga ada IG, Facebook, dan TikTok kami. Ini kontak. Oke, itu untuk footer. Ini kita masuk ke halaman katalog di sini. Di sini ada pencarian. Ini untuk memfilter contohnya. Kita mau cari yang oversize. Nah, ini akan difilter yang oversize. Terus contohnya misalnya kita di sini ada filter dengan beberapa macam ini. Misalnya kita cuma mau lihat kemeja. Terus kemejanya ukuran L. Harganya dari berapa? Dari 20.000 sampai 100.000 misalnya segini. Nah, jadi ke filter ya. Terus ini putih. Ini filter untuk warna banyak. Lalu ini juga ada untuk mengurutkan berdasarkan beberapa kategori. Untuk membatalkan filter itu cukup diklik lagi yang sudah ke klik tadi. Yang putih. Ini nanti bakalan di unclick. Bakalan di unselect gitu. Terus misalnya kita mau shortnya, pengurutannya itu defaultnya itu diurutkan dari yang terbaru. Jadi produk-produk terbaru itu ditampilkan awal. Tapi kalau misalnya kita mau lihat yang paling populer, yang paling banyak dibeli, kita urutkan. Atau yang paling harga terendah bisa, terus harga tertinggi juga bisa. Kita balik lagi. Ya. Itu lalu oh ya ini hmm, oh ya. Lalu apa lagi? Kita coba melakukan pemesanan. Tuh misalnya kita di sini memilih salah satu produk. Nah, kita pilih produk ini yaitu kaos basic maroon. Nah, di dalam detail pesanan ketika kita klik salah satu foto atau kata tadi yang ada di katalog, kita akan diarahkan ke detail pesanan, detail produk dari produk tersebut. Nah, di dalam detail produk, di situ kita ada beberapa foto dari produk tersebut. Kalau misalnya kita mau warna hijau, kita pilih ukurannya. Nah, ukuran yang tidak tersedia itu nanti akan dibukamkan. Itu ya. Nah, ukuran sama warna ini tergantung dari variannya. Jadi kalau misalnya variannya ada, nanti ukurannya tuh akan ada. Misalnya variannya tuh merah, ukuran 30 seperti itu. Nah, misalnya kita mau yang merah ukuran 30. Di sini ada dua pilihan, yaitu langsung check out atau masukkan ke keranjang. Mungkin pertama kita coba check out. Kita masukkan ke keranjang dulu, nanti dia akan berhasil ditambahkan ke keranjang. Nah, ini kita bisa coba untuk melakukan checkout yang banyak, jadi bukan cuma satu produk. Coba masukkan juga. Nah, ini ada dua produk. Ini kita coba masukkan
Ini kita juga bisa nambahin nih. Ya, kita mau lebih dari satu produk. Seperti itu. Atau kita mau hapus ini. Nah, tapi bisa juga misal kita tidak mau untuk melakukan checkout, tapi kita nggak mau ngilangin dari keranjang, itu kita bisa. Jadi kita uncheck aja. Kalau kita mau semuanya, kita pilih semua. Itu ya. Misal saya mau checkout yang ini. Yang ini coba kita hapus, bisa nggak? Sudah terhapus. Jadi tombol remove ini untuk menghapus eh, produk dari keranjang. Pak, di sini kita beli ya. Kita check out, ini pilih alamat. Nanti pertama kita akan disuruh untuk milih alamat. Nah, karena di sini belum ada alamat, kita balik ke profil untuk membuat alamat. Nah, alamatnya adalah alamat di mana produk akan dikirim ya ke pengguna. Jadi pengguna itu alamatnya di mana. Misalnya di sini pertama kita disuruh untuk mengisi label. Misalnya labelnya itu rumah. Nama pengirimannya diisi misalnya Ryan ya tadi namanya. Ya, untuk di sini kita isi nomor pengiriman. Ini provinsinya misalnya kita mau DKI Jakarta. Nah, nanti kita baru bisa mengisi kabupaten. Jadi kalau misalnya kita tadi belum mengisi provinsi, nanti kabupatennya nggak akan ada. Karena ini tuh pilihannya tergantung dari provinsi yang dipilih. Jadi sebelumnya itu milih apa. Nah, di Jakarta misalnya Jakarta Pusat, kecamatannya Menteng, pilihan desa mungkin Kebon Sri. Nanti kode posnya itu otomatis. Lalu di sini ada informasi tambahan, misalnya contohnya eh, rumah warna putih itu ya, rumah putih pagar hitam, pagar hitam. Nah, ini kita simpan. Nah, nanti akan muncul sini alamatnya. Nah, ini juga ada tombol untuk menghapus. Sini. Ini kita coba. Kita balik lagi ke keranjang. Ini kita bayar, kita lakukan checkout. Nah, di sini akan muncul alamat yang tadi kita sudah buat. Nah, setelah kita milih alamat, kita di sini akan memilih jasa kirim. Misalnya JNT cepat. Nah, terkadang ada jasa kirim tuh yang tidak tersedia, jadi akan muncul error. Jadi harus memilih yang tersedia. Hanya di sini kita memilih JNE. Kita pilih yang paling cepat, ini 1 hari. Ini ada kupon. Kupon ini opsional. Misal user memiliki kupon untuk mendapatkan diskon. Contohnya di sini mungkin hemat 10. Nah, di sini ini adalah kode diskon untuk mendapatkan diskon 10.000. Nah, nanti dia akan diskon 10.000. Lalu di sini untuk pembayaran, di sini ada beberapa pemilihan pembayaran. Mulai dari QRIS, GoPay, ShopeePay, terus ada virtual account, lalu dari beberapa bank. Terus dia ada juga dari Alfamart dan Indomaret. Mungkin untuk demo kali ini kita coba dari Alfamart. Kita buat pembayaran. Nah, maka akan kita diarahkan ke detail pesanan. Jadi ketika tadi kita membuat checkout, maka di pesanan ini akan muncul kode pesanan baru. Statusnya belum dibayar. Jadi kita masuk ke detailnya, kita lihat lagi. Nah, ini adalah kode pembayarannya. Jadi nanti user bisa mengcopy ini lalu memberikan ini ke Alfamart. Nah, karena ini demo, saya akan tunjukkan caranya dari simulasi. Ini kita akan mencoba masuk ke situs ini sebagai role admin. Tadi kan kita masuk sebagai role
user. Sekarang kita login sebagai admin di sini. Nah, ketika kita login sebagai admin, kita itu otomatis akan diarahkan ke dashboard. Nah, di dalam dashboard itu sendiri, kita memiliki beberapa tampilan atau bagian ya. Di sini ada bagian dashboard, dan di sini dia tuh berfungsi untuk menunjukkan informasi sekilas dari web ini atau aplikasi ini. Itu di sini akan menunjukkan total konsumen pesan hari ini, pendapatan bulan ini, total produk yang kita miliki. Lalu di sini ada status pesanan, ada pending payment 14, menunggu pembayaran 1, selesai 7, dikirim 2, diproses 1, dan seterusnya. Lalu ini juga ada grafik penjualan kita 6 bulan terakhir, aktivitas terbaru, jumlah transaksi 7 hari terakhir. Lalu di sini ada produk terlaris. Ini produk terlarisnya itu kaos polos premium. Ini juga ada profil. Di profil ini kita bisa melakukan edit. Kita bisa melakukan di profil ini juga kita bisa melakukan edit atau logout. Nah, lalu di sini ada produk dan stok. Nah, di dalam produk ini ada pencarian sama tambah. Misalnya kita coba pencarian dulu. Misalnya kaos. Nanti akan ke filter semuanya yang ada kaosnya. Nah, lalu di sini juga ada sortnya. Misalnya di sini ID-nya mau di sort seperti apa, ascending apa descending. Ini nama produk juga bisa di sort ascending descending, stok juga bisa, kategori juga bisa. Jadi semuanya punya stoknya, sortnya. Nah lalu jika kita ingin menambah produk, kita tambah nama produk. Misal nama produknya kaos long. Ini kaos. Deskripsinya kaos nyaman dipakai siang hari. Ini. Terus untuk foto ini, misal di sini kita cari online aja. Tuh. Misalnya ini ya. Nah, itu bisa menggunakan seret atau bisa juga diklik ini nanti kita akan membuka foto ya. Ini juga bisa seperti ini. Nah, seperti itu bisa. Jadi ini juga nggak wajib satu foto. Jadi bisa beberapa foto. Ini, nah seperti itu. Ini juga bisa pakai ini sih. Coba. Nah, seperti ini. Maka kita di sini punya pilihan untuk batal membuat atau simpan. Di sini kita simpan. Oke. Nah, seharusnya di ID terakhir itu akan ada produk kita yang baru. Nah, di sini stoknya itu di set 0 ya. Kalau kita ingin membuat stok, itu pertama kita harus membuat variasi dulu. Karena tadi kan cuma produk. Nah, untuk membuat variasi kita masuk ke halaman detail. Nah, di detail ini nanti sebenarnya akan langsung otomatis terbuat satu ini. Tapi kita edit aja variasi. Pilih warna mungkin warna merah. Ini ukurannya S. Stoknya itu kita isi 10. Harganya 20.000. 20.000. Ini ya. Terus beratnya kita set 100 gram. Ini kita simpan.
variasi produknya akan terupdate. Yang di sini ada pesan. Nah, di pesanan ini tadi kan kita melakukan pemesanan untuk pengguna ya di sini. Ini kita bisa lihat detailnya di sini untuk pesanan tadi. Ini sebenarnya kita bisa langsung ubah-ubah. Cuma kita di sini akan melakukan simulasi pembayaran. Misalnya ini ya. Payment code-nya tadi kita paste di sini. Oke, kita pay. Oke, berhasil. Kita balik, kita refresh. Maka ini akan di-set sebagai dibayar. Nah, di pengguna akan masuk ke settlement. Kita lihat di sini. Nah, lalu ketika nanti kita sudah melakukan proses, kita bisa update prosesnya di proses. Ini bisa proses. Lalu misalnya udah dikirim, nanti kita ubah jadi dikirim. Misalnya sudah terkirim, kita bisa ubah jadi terkirim. Nanti terkirim. Nah, ini kita admin tidak bisa melakukan ubah ke selesai. Admin tidak dapat mengubah selesai. Hanya customer yang bisa mengubah ke selesai. Tapi ketika customer tidak melakukan konfirmasi selesai, secara otomatis dalam 7 hari terhitung setelah produk sudah terkirim, nanti statusnya akan otomatis diubah ke selesai. Seperti itu ya. Ini nanti di sini kita tes akan menjadi selesai. Nah, nanti ketika selesai, maka akan muncul pilihan untuk melakukan rating. Ini kita rating. Hanya kita kasih bintang 5, terus komentarnya sangat bagus. Itu untuk melakukan pesanan. Oke. Lalu di sini juga ada kupon. Di bagian admin ada kupon. Misalnya di sini kita ingin membuat kupon. Tambah. Hemat banget. Ini untuk tanggal mati dari kuponnya. Misalnya 1 minggu lagi mati. Masukkan kuota 100 kuota. Jadi hanya 1 kali bisa dipakai. Terus potongannya misal 30.000. Ini kita simpan. Nah, hemat banget. Ini kita juga bisa melakukan edit. Misalnya kita tambah jadi 35.000 di sini bisa. Ini. Jadi 35.000. Nah, ada juga diskon. Diskon ini adalah diskon yang muncul di halaman katalog ya. Seperti ini. Ya, jadi di pengguna itu akan muncul seperti ini. Ini adalah diskon yang akan ditunjukkan di katalog. Kalau tadi itu voucher, itu adalah diskon yang hanya bisa digunakan oleh user jika user memiliki kode dari vouchernya. Seperti itu. Di sini ada tambah, misalnya kita minta tambah. Di sini kita harus memilih dulu produknya itu produk apa. Kita custom premium, coba ya. Today, jangan today, besok aja. Tuh. Nah, ini untuk kaos basic navy ya. Ini kan udah mati. Kita buat kaos basic ini. Kaos ini. Kita buat 2 hari lagi. Diskonnya anggaplah 15%. Nah, diskon ini adalah dalam bentuk persen. Nah, kita lihat. Ini. Coba kita lihat di user kaos basic navy. Ini belum lihat. Coba kita lihat dulu. Kaos basic. Nah, nih muncul diskon 15%. Itu untuk diskon. Lalu selanjutnya misal di sini ada akun dan akses ya.
Ini untuk mengelola dari akun dan akses untuk em, website ini. Nah, sebenarnya level aksesnya itu hanya admin dan customer. Jadi misal kita mau tambah akun admin di sini bisa. Dan nama lengkap LG. Emailnya mungkin LG, gmail.com. Teleponnya 08 777777. Ini. Lalu pilih level aksesnya itu admin. Passwordnya bebas. Nah, ini muncul. Tadi kita buat itu lalu terakhir di sini ada customer service. Ini tadi kan di pengguna ada pertanyaan tentang tanya ukuran kaos. Di sini kita bisa melakukan jawab. Ini yang tadi, maksudnya yang baru. Yang ini. Ini kita kasih jawaban. Misal ada bos. Nih. Kita kirim balas. Oke. Statusnya nanti akan berubah menjadi dibalas. Ya. Lalu kita balik ke pengguna. Di pengguna itu kita lihat di profil. Di bantuan JS. Nah, ini ada balasannya itu ada bos. Oke. Oke, itu lalu di sini terakhir ada mungkin logout ya. Kalau kita pencet nanti kita akan otomatis dilogoutkan. Lalu kita kembali lagi ke halaman login. Ya, untuk demo dari web Zenvia Apparel mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di demo selanjutnya.